Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ma taufiq illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala Sayyidina Muhammad Miftahi bab rahmatillah adada ma fi amallah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Kita melanjutkan taklim kita. Sekarang masuk di sunnah yang 452, halaman 43. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu wa mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Qala yusannu li jama'ati hadaru wal imamu faragha minar ruku'il akhiri ayyusbaru ila ayyusallamal imamu summa yahrumu. Yusannu i'adatul maktubat walau ma'a wahida fil waqti ayya'idaha biniyatil fardiyati. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam musannif rahimahullah ta'ala wa ada manaf'ala nabihi wa bibarakatihi fid darin amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan barakah musannif kita, anak cucu kita ditakdirkan menjadi anak yang saleh dan soleha, menjadi ulama manfaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ya. Yusanu li jama'atin hadaru, disunahkan bagi jamaah yang telah hadir, wal imamu faragha minar ruku'i akhiri, sedangkan imam telah selesai dari ruku akhir. Ayasbiru, maka hendaklah mereka jamaah yang hadir tersebut bersabar. Sampai kapan? Ila ayusalliman imamu thumma yuharrimu, sampai si imam selesai salamnya, kemudian mereka barulah melakukan ihram, takbiratul ihram. Jadi gambarannya begini, umpama saya Bang Abed sama Ustadz Alam, ya, datang ke masjid, niatnya mau berjamaah bersama imam rawatib masjid. Tahu-tahu imam ini sama jamaah pertama ini sudah mengerjakan ruku terakhir, artinya sudah nggak mendapatkan lagi jamaah, ya Pak. Maka jamaah yang datang tadi disunahkan bersabar sampai mereka salam, baru mereka bikin saf baru. Kecuali kalau mereka mendapatkan ruku, boleh gabung, ya, jelas ya. Nah, bagaimana kalau datangnya sendiri? Maka gabung aja, gak apa-apa, tetap dapat jamaah, tapi nggak mendapatkan satu rakaat, jelas ya. Kenapa nggak boleh bikin jamaah baru sebelum selesai salam? Karena dalam mazhab kita hukumnya makruh dalam sebuah masjid yang ada imam rawatibnya ada dua kelompok jamaah, makruh hukumnya. Sebagian mengatakan haram. Kenapa makruh? Berpotensi mengganggu khusyuk. Serem dilihat. Jelas ya? Sebagian mengatakan haram, sebagian tidak. Tapi dengan catatan itu masjid ada imam rawatibnya.
Ada lagi kasus begini, bagaimana kalau di Mesir yang sifatnya singgah, transit di bandara atau di rest area, tempat lalu lalang orang, maka diperbolehkan kalau ada beberapa kelompok jamaah. Ini pengecualian. Tapi kalau di sebuah masjid yang menetap, maka makruh hukumnya. Ada dua kelompok disebut ta'adud. Kalau bahasa fikih ta'adud, ya, kelompok. Jadi kasus di sini disunahkan bagi mereka yang hadir, sedangkan imam selesai rukuk akhir, maka mereka bersabar sampai si imam selesai salatnya, baru mereka takbiratul ihram. Jelas? Ini pusingnya udah lewat Bang Ogat. Jadi agak segeran. Kalau minggu lalu pusing. Terus mimpi gitu nih. Paham, Bu? Nah, ini illa yusallimah imam musma yuharrimu. Nah, sunnah berikutnya yusanu i'adatu maktubah walau ma'a wahidin fil waqti. Disunahkan mengulang sholat wajibnya jikalau tadinya dia sholat sendiri, ya, kemudian dia mendapati ada kelompok jamaah baru pengen sholat, sedangkan dia habis sholat. Boleh nggak dia sholat dua kali? Boleh. Yang pertama itu menggugurkan kewajiban, yang kedua itu mendapatkan fadilah, keutamaan. Dahulu zaman Nabi SAW, Nabi sholat bersama sahabat di masjid. Nabi pulang ke rumah, tinggal sahabat di masjid. Datang kelompok yang enggak terlambat sholat Nabi Muhammad SAW, ya. Kemudian kata mereka, boleh nggak kita diimami sama kamu untuk ngambil barokah? Silakan, nggak apa-apa. Akhirnya sahabat dan jadi imam. Nah, ini sunnah, ini menunjukkan bahwasanya boleh sholat dua kali, gitu, untuk mendapatkan pahala jamaah. Boleh, ya. Jelas? I'adatul nawafil allati tusannu fi hajamah. Nah, ini nih. Kita sholat sendiri subuh umpama, ya. Tahu-tahu ini kita dapati di masjid itu belum sholat. Kita ke masjid boleh nggak sholat? Boleh. Ya, yang pertama menggugur kewajiban, yang kedua menambah fadilah, keutamaan. Di mazhab kita boleh. Ini kalau ketemu orang yang rajin, ya. Kalau lempengan wajah kayak gitu kayaknya enggak. Ya, sholat aja kita mikir-mikir gimana yang begitu. Tapi kalau ini bicara hukum, ya, maka boleh. Ini kan sunnah hukumnya. Tusanu jama'atu fi sholati maqtiyah khalafa maqtiyati min nawiha. Disunahkan berjamaah di dalam sholat qadha, ya, pengganti qadha dari sejenisnya, berjamaah. Setelah pernah nggak antum lalai luput sholat tempo dulu? Tunggu Ustaz, ingat-ingat, kayaknya pernah Ustaz, zuhur asar gitu, ya. Nah, lempengan gue juga pernah ketinggalan zuhur asar. Gini, sama-sama kodok berjamaah, ya? Nah, nggak apa-apa, sama-sama kodok jamaah, ya. Sholat sejenis, ya, sholat min nawiha, sejenisnya, ya. Ajak jamaah dengan sholat sejenis untuk mengerjakan kodok. Ini 4078 kita lewatin, Ustaz. Bisa mendatangkan perdebatan nanti. Soalnya ini aneh nggak ketemu tadi. Aneh cek di kitab susah banget. Aneh takut salah lagi. Langsung loncat ke 460, ya. Yusanu ruddu salami ba'da salami minas salah ala man sallam alaihi wa huwa fiha. Disunahkan menjawab salam setelah salamnya dari sholat atas orang yang memberikan salam kepadanya. Kita jamaah nih, ya, juga sunnah nih, ya. Kita mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah, sambil niat menjawab salam yang setelah kita, yang mengucapkan salam kepada kita. Ini sudah kok, ini udah dibahas kemarin. Makanya beberapa kali ada pengulangan di sini nih.
Kemudian yusan oleh atis ayah manilaha, disunahkan ya bagi yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Ya, disunahkan bagi yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Itu kalimat zikir, tidak membatalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ajib. Alhamdulillahirabbil alamin. Ajib. Ar-Rahmanir-Rahim. Ajib. Lu berobat deh. Sakit lah itu. 3 kali bersin begitu. Ya. Habis sholat, minum tuh stokol atau apa terserah. Ya. Intinya sunnah ya, nggak apa-apa. Tidak memutus bacaan, sebab itu zikir jatuhnya. Ya. Istihdaru sunani an fi'liha bi annaha sunanun, menghadirkan lafaz sunnah atas pengerjaannya. Usolli sunaduha. Lafaz sunnah dihadirkan meskipun sah kalau tidak melafazkan sunnahnya. Usolli duha sah. Tapi disunahkan istihdar, menghadirkan lafaz sunnah. Usolli sunnah apa? Witir. Usolli sunnah qabliyah maghrib. Usolli sunnah ba'diyah, lafaz sunnah. Ya. Ayadha ayadahu ala famihi 'inda tasawuf. Ya, meletakkan tangannya di atas mulutnya ketika tasawuf menguap. Ayadha kaf yadahu yusra, meletakkan kaf tangannya yang kiri. Ini kaf. Nguap beneran nih. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nih. Bukan begini ya. Kaf ini. Tangan kiri. Iya. Ya. Ya. Tangan kiri ya. Nggak usah putar. Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tahajud, ceritain tahajud nih. Salat tahajud ya. Baru tidur jam 1, bangun jam 3. Masih ngantuk. Bisa nasrul kan? Ya, tahajud ya, tahajud. Yang bisa tahajud kan masih ngantuk kadang-kadang. Kemudian ayam sukha ila yasari, meludah ke arah kiri. Meludah. Ayam sukha tahta qadami yusra, meludah di bawah kaki kiri. Illam yatayassar lahu zalika, jika itu memudahkan baginya. Wa hadza fi ghairi masjid, kalau di luar masjid. Jangan di masjid. Salat apa ini? Ya kan gitu. Ini lagi salat apa nih? Salat Id di lapangan gitu ya. Emang lagi musim batuk, tiba-tiba reak, ya. Udah mau nggak mau deh, ya. Diludahkan di bagian kiri telapak kaki kita di bawah. Ya. Gini ya, kalau praktiknya gini. Punya imam ini. Bahkan kebetulan gatal batuk ya. Jangan begitu, Bob. Yang slow, yang enak. Gitu. Diangkat dikit. Diangkat dikit. Tutup. Gitu. Kalau di luar masjid. Punya imam saat imam nggak membawa pondok dia. Sarung aneh semuanya di itu. Di mana? Laundry. Ngambilnya besok minggu. Tadi mau nyetrika nggak sempet, ngelihat yang rapi mana nih, punya imam, tabarukan sama imam. Kayaknya semakin ketunda pulangnya mbak. Mamanya Ore masuk rumah sakit IGD. Barusan. Gaji tanggal 13. Akhir tahun kayaknya. Tanggal 13 bulan 3. Enggak apa-apa, biar usul. Jadi wali Allah.
Ya, kamu yusali berat bizahri. Disunahkan berdingin di waktu zuhur. Nah, kalau zaman dulu kan mungkin mandi dulu sebelum sholat gitu. Tengah hari kan. Atau sekarang udah modern ya, ada AC di mana-mana. Alhamdulillah di masjid ada AC. Ya tentu ya di negeri Arab, ya di Hadramaut, di Syam ya. Pernah ke Hadramaut? Belum kan? Nah, belum. Ya kan gitu. Itu kan panas banget tuh, Bu. Nah, itu memang kadang membuat kita nggak khusyuk sholat kalau lagi datang panasnya. Maka disunahkan berdingin, entah mandi ya. Macam-macam caranya. Nah, sekarang Masya Allah kita kan sekarang ada AC. Disunahkan ya. Tahfifus shalah inda ru'yati harik, meringankan sholat ketika ru'yati harik, ketika melihat kebakaran. Atau misalnya ya, ada yang membahayakan. Ya, biasanya timur ini bacanya 1 juz. Kemudian tiba-tiba ada kedengaran tetangga mungkin teriak-teriakan, tolong, singkat jadi surat Al-Ikhlas nggak apa-apa. Jangan memaksakan kehendak. Kalau memang ada hal yang urgent, disunahkan ya. Itu sunnah tuh, Bu. Dulu zaman Nabi itu dia meringan sholat ketika ada suara anak bayi ya, nangis. Yusanu qat'us shalah li'infizazi nahwi malin. Juga disunahkan memutus sholatnya ya untuk menolong orang. Semisal hartanya ya. Inqita' qat'un, memutus. Kalau memang ini sifatnya ancaman jiwa kan ya. Lagi sholat dari maling gitu. Ya. Ya jangan pasrah, gue lagi sholat gak apa-apa, hilang motor. Kalau lagi sholat anaknya jatuh gimana? Hah? Kalau lagi sholat nih anaknya jatuh atau main di jendela. Terus ngomong super ini batal. Tapi aku itu nggak tahu. Mas tahu. Iya, kalau memang sekiranya membahayakan ya. Kan membahayakan. Inqita', qat'u. Disunahkan, memutus. Tapi sebagai ulama mengatakan sholat sunnah. Tapi nanti Anda cek ya. Nanti Anda cek minggu depan, Anda ulang ya. Yusan tertibu faid, disunahkan menyusun sholat yang hilang. Ingat-ingat kalau bisa. Faid bukan nama orang ya. Sholat yang luput disunahkan nih. Jangan abai kalau itu hutang. Dulu pasca kita balik bandar-bandar tipis kan, di subuh enggak, ya nongkrong 15-an enggak zuhur gitu. Mulai itu enggak apa-apa ya. Nah ahsan sih saranannya kerjain aja semampunya. Kita nggak tahu kan dulu kita emang pernah meninggalkan sholat, kerjain kalau bisa. Kosong-kosong waktu kerjain. Artinya sholat kotor. Barangkali kita lupa memang pernah kita meninggalkan sholat. Taqdimu faidati ala hadirah allati la yakhsha futuha. Dikedepankan sholat qadanya atas sholat yang pada saat itu sekiranya khawatir nggak luput waktunya. Kalau gini, contoh antum datang ke masjid, ya biasanya qabliyah dan antum sadar antum ada qada nih, dihilangkan qadanya, kerjakan dihilangkan qabliyahnya, ganti qada. Atau zuhur panjang waktunya, kebetulan memang antum di rumah nggak kemana-mana, ya sholat zuhur masuk, antum masih sadar, antum meyakini antum punya qada dulu, baru sholat zuhur adaan saat itu, ya. Karena itu hutang soalnya. Ya zuhur nih waktu panjang, ya kebetulan antum nggak kemana-mana, nggak ke masjid, ya di rumah aja. Mau sholat qada dulu nggak apa-apa, baru sholat saat itu, hadirah saat itu, adaan. Tusanu mubadaratu bi qada'i fa'ina. Disunahkan bersegera mengerjakan qadanya. Ya, disunahkan. Karena itu hutang soalnya.
Kemudian langsung 474. Yusannu andayana maghribna shalah, disunahkan tidak tidur sebelum salat. Yang 14-an nanti. Pasti. Ayal tafita bi ra'sihi yumna wa yusra, tidak menoleh kepada kanan kiri kepalanya. Ngapain? Ya, ada sih yang begitu. Karena kan memang tidak membatalkan. Yang batal kalau dadanya. Ini wajah itu kata ulama, wajah itu dada yang jadi barometer sah tidaknya, bukan kepala. Kan ada yang begitu ya. Ya kan? Ya. Jangan begini, batang. Ya. Ala yakuma ala rajul wahidah, tidak berdiri atas kaki yang satu. Ya. Ini saya ingat imam nih dulu nih. Imam, saya punya ponakan kalau sholat begini nih. Makanya saya tegur tuh. Kayak Al. Al juga gitu dulu. Sering begini imam. Al. Iya. Naik turun naik turun. Antakuna qadamaha fi wadi wahid bihasul la taqaddama ahaduhuma ala akhar. Nah, kalau bisa sejajar deh. Jangan senjang ya. Sejajar. Kemarin sudah bahas ya, paling tidak nih syukuran nih sunahnya sejengkal tangan. Gini. Jangan maju, jangan la taqaddama ahaduhuma, jangan maju satu di antaranya. Ya. Sama. Wadu' wahid, satu ukuran gitu ya. Jangan maju. Ala yusalliya hagina bil baul, jangan, tidaklah yang sholat menahan kencing, itu makruh. Wala hagan bil ghaid, menahan pup. Wala hagizan birrih, juga menahan kentut. Itu makruh hukumnya. Nah, kecuali udah menjelang selesai sholat, nggak apa-apa ditahan kentut. Ya, menahan. Ya, tapi kalau di awal-awal, kalau bisa dilepaskan aja. Ada yang sahha ghabaran jabhatihi hatta yansarifa min as-salat, dan tidak mengusap debu di jidatnya sampai selesai sholatnya. Di sholat kita merasa sujud banyak pasirnya, nggak usah dibuang. Tidak mengusap. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini besok penyelesaiannya selesai insyaallah. Minggu depan.